Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dengan Ibu Guru di pembelajaran 1 untuk tema 2 subtema 3. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun seperti biasa, Ibu Guru akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks bacaan yang berjudul 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, maka siswa diharapkan mampu untuk menyebutkan informasi dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah dengan membuat bagan, maka siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan cara merawat organ pernafasan pada manusia. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, di pembelajaran 1 terdapat teks bacaan. Coba kita amati baik-baik teks bacaan tersebut ya. Nah, di dalam teks bacaan dikatakan bahwa kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernafasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita, seperti yang terjadi pada tahun 2015. Ingat tidak anak-anakku apa yang terjadi di tahun 2015? Nah, saat itu ternyata terjadi bencana kabut asap yang melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Nah, supaya lebih jelas, mari kita bersama-sama membaca teks bacaan yang berjudul 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Silahkan anak-anakku simak baik-baik dan dengarkan baik-baik ya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tapi hasilnya kabut asap masih ada. Nah, apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Nah, berdasarkan pemantauan hasil dari indeks pencemaran udara di Jambi dan Palembang serta Palangkaraya itu ternyata sudah sangat tinggi atau tidak sehat lagi. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Kemudian partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernafasan. Nah, apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Nah, coba anak-anakku perhatikan ya. Bahayanya yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Kemudian bahaya yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya seperti bronkitis kronis. Kemudian yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang anak-anak dan bisa menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Kemudian yang kelima,
Kabut asap dapat juga menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah itu akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Kemudian bahaya yang keenam, kabut asap juga dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Kemudian yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. Dan yang kedelapan, kabut asap juga dapat menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Kemudian yang kesembilan, kabut asap juga bisa memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernafasan akut seperti ISPA akan mudah terjadi. Nah, bagaimana cara kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Kemudian yang kedua, harus selalu memakai masker. Ya, ternyata memakai masker itu penting ya anak-anak, apalagi di zaman sekarang ini kita sedang mengalami suatu bencana di mana wabah COVID-19 itu sedang merebak. Jadi kita harus selalu memakai masker. Nah, kalau virus corona ini masuk ke dalam tubuh kita itu akan lebih membahayakan bagi orang yang mengalami gangguan pernafasan seperti asma. Kemudian yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang biasanya menempel pada tenggorokan kita itu bisa larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Nah, kemudian yang keempat yaitu tentunya harus segera berobat ke dokter ya. Kemudian yang kelima, segera lakukan perilaku hidup sehat dan bersih. Kemudian yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah. Kemudian yang ketujuh, tempat penampungan air minum itu dan makanan harus selalu ditutup. Kemudian yang kedelapan, buah-buahan dan sayuran harus dicuci sebelum dikonsumsi. Nah, anak-anak, itulah cara mengatasi atau melindungi diri kita dari kabut asap. Nah, semoga apa yang Ibu Guru bacakan tadi anak-anakku bisa simak baik-baik di rumah. Tapi kalau belum, anak-anakku bisa ulang-ulangi kembali ya cara mengatasi cara mengatasi atau melindungi diri dari kabut asap serta bahaya apa yang akan kita alami apabila kita di daerah kita misalnya terdapat kabut asap. Nah, apa bahayanya bagi kesehatan kita? Nah, silakan anak-anakku baca baik-baik kembali di rumah. Setelah itu setelah kalian membaca teks bacaan tadi, nah silahkan anak-anakku tuliskan informasi apa saja yang anak-anakku peroleh dari teks bacaan tadi, yaitu tentunya dengan menggunakan kata tanya. Nah, ini sudah seringkali kita pelajari ya anak-anak. Nah, cara membuat kalimat tanya berdasarkan teks bacaan dengan menggunakan beberapa kata tanya. Di antaranya kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan kapan. Nah, contohnya misalnya kata tanya apa? Apa penyebab kabut asap? Nah, jawabannya bisa kita ambil dari teks bacaan tadi. Penyebab kabut asap itu salah satunya adalah kebakaran hutan. Nah, anak-anak, sebagai tugas akhir dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, itu tadi disebutkan beberapa cara memelihara organ pernapasan. Nah, silakan anak-anakku buat bagan ya. Pernah Ibu Guru sudah jelaskan bagaimana cara membuat bagan dan bagaimana membentuk bagan itu sendiri atau membuat bagan itu sendiri.
Coba diingat-ingat lagi pelajaran yang sudah Ibu Guru jelaskan beberapa waktu yang lalu, yaitu membuat bagan organ pernafasan pada manusia waktu itu ya. Sekarang Ibu Guru ingin kalian membuat bagan lagi, itu bagannya tentang bagaimana cara mengatasi bahaya kabut asap ya dengan memelihara organ pernapasan. Jadi silakan anak-anakku buat sebuah bagan ya. Sekali lagi buat sebuah bagan bagaimana cara memelihara organ pernafasan jika misalnya di daerah kalian itu terdapat atau kena bencana kabut asap ya. Tapi sebelumnya seperti biasa supaya lebih mudah, silakan anak-anakku diskusikan dulu dengan orang tuanya di rumah baru atau dengan kakaknya di rumah baru buat bagannya ya. Supaya lebih jelas, silahkan anak-anakku buat sebuah bagan tentang cara memelihara organ pernafasan. Nah, itu tugas untuk hari ini terkait dengan bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Nah, itulah tugas akhir yang Ibu Guru berikan untuk hari ini. Semoga anak-anakku mengerti. Tapi jika ada yang belum jelas atau merasa belum paham dengan pelajaran atau tugas hari ini, bisa anak-anakku bertanya, nanti Ibu Guru akan mencoba menjelaskan atau menjawab apa yang anak-anakku tanyakan ya. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran 1 tema 2 subtema 3 untuk hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu Guru minta maaf. Sebelum Ibu Guru akhiri, Ibu Guru mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan memakai masker. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.